Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana materi ini merupakan materi tugas yang diminta oleh Bapak dosen yang bernama Bapak Syamsul Rijal SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dan pembelajaran IPA SD kelas rendah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan masuk ke dalam pembelajaran tentang hubungan antar makhluk hidup tersebut. Maksudnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya tersebut. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang simbiosis. Hubungan antar makhluk hidup yang khas disebut sebagai simbiosis. Di alam dikenal 3 macam kehidupan simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, satu, hubungan serangga dan tumbuhan berbunga. Maksudnya serangga seperti kupu-kupu, lebah, dan kumbang mengambil nektar dari bunga untuk makanannya, sementara serangga membantu proses penyerbukan pada bunga. Contoh yang kedua, kerbau dengan burung jalak. Maksudnya burung jalak mendapat keuntungan berupa kutu sebagai makanan, sedangkan kerbau merasa nyaman karena tidak gatal. Satu lagi keuntungan yang diperoleh kerbau yaitu adanya peringatan akan bahaya. Burung jalak akan segera terbang jika mengetahui adanya ancaman. Nah, contoh yang ketiga, buaya dengan burung clover. Burung clover membersihkan kotoran dan sisa makanan di mulut buaya, sementara burung clover mendapatkan makanan dari dalam mulut buaya. Itu maksud dari contoh yang ketiga. Yang keempat, tumbuhan dengan cacing. Maksudnya tumbuhan sangat terbantu oleh adanya cacing tanah yang membuat lubang-lubang di dalam tanah. Air dan udara yang diperlukan tumbuhan menjadi lebih mudah meresap dan diserap oleh akar. Sebaliknya cacing tanah mendapatkan makanan dari daun-daun kering berguguran yang kemudian membusuk. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang simbiosis komensalisme atau simbiosis yang kedua. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan namun pihak yang lain tidak dirugikan. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikan remora dengan ikan hiu. Maksudnya ikan-ikan kecil yang disebut remora menempel pada tubuh ikan hiu. Remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Selain itu, remora dapat bepergian kemanapun tanpa takut dimangsa oleh ikan-ikan besar yang lain, sementara hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh yang kedua, anggrek dan berbagai jenis paku-pakuan hidup menumpang pada tumbuhan lain. Maksudnya, anggrek dan paku-pakuan mendapatkan tempat hidup yang dapat terjangkau sinar matahari yang membantu mereka berfotosintesis. Tumbuhan yang ditumpangi tidak diuntungkan maupun dirugikan. Nah, yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, benalu yang hidup di pohon inang. Maksudnya adalah selain menumpang hidup, benalu juga mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Akibatnya tumbuhan yang ditumpanginya itu mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya terganggu. Contoh yang kedua, tumbuhan tali putri yang menumpang pada tumbuhan lain. Maksudnya tumbuhan tali putri tidak bisa membuat makanannya sendiri. Tumbuhan ini menghisap zat-zat makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya sehingga menghambat pertumbuhan inangnya. Yang ketiga, kutu kepala dengan kulit kepala manusia. Yang keempat, janur panu dengan kulit manusia.
Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ekosistem. Satu makhluk hidup yang menempati areal tertentu disebut dengan individu. Bila ada sekelompok makhluk hidup atau individu yang sejenis menempati areal atau wilayah tertentu, maka disebut sebagai populasi. Kumpulan populasi yang hidup bersama ini akan membentuk komunitas. Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut sebagai ekosistem. Di dalam ekosistem ada makhluk hidup dan tidak hidup. Komponen yang hidup seperti manusia, ikan, tumbuhan, dan ayam disebut sebagai komponen biotik. Sedangkan komponen yang tidak hidup seperti batuan air, oksigen, dan karbon dioksida disebut sebagai komponen abiotik. Sebagai contoh, dalam ekosistem laut terdapat air, ikan, rumput laut, dan batu karang. Nah, ada dua macam ekosistem yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam adalah ekosistem yang sudah ada di dalam alam. Contohnya hutan, padang pasir, laut, sungai, dan danau. Nah, ekosistem buatan terbentuk karena dibuat oleh manusia atau karena campur tangan manusia. Contoh ekosistem buatan manusia adalah sawah, ladang, kebun, taman, kolam, akuarium, dan lain-lain. Itu penjelasan dari ekosistem buatan yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, selanjutnya pada sebuah ekosistem terdapat banyak komponen. Untuk komponen-komponen ekosistem itu terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, produsen. Semua tumbuhan hijau adalah produsen dalam sebuah ekosistem. Produsen artinya penghasil, yaitu menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Contoh produsen adalah padi, ubi, singkong, sagu, jagung, dan tomat. Selanjutnya, konsumen. Konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Berikut ini beberapa tingkatan konsumen menurut apa yang dimakannya. Yang pertama, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Nah, yang kedua, konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Yang ketiga, konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Nah, yang ketiganya itu adalah pengurai. Pengurai berperan menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Hasil uraiannya berupa zat hara di dalam tanah. Zat hara yang digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Selanjutnya kita akan belajar tentang keempat, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah tempat tumbuhan hijau atau produsen tumbuh. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri, berfotosintesis. Organisme yang termasuk kelompok ini misalnya tumbuhan hijau, alga atau ganggang, lumut, tumbuhan paku, dan sebagian bakteri, dan di alam bertindak sebagai produsen. Nah, sementara heterotrof adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang organisme heterotrof yang dibagi menjadi: yang pertama, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi, kambing, kuda, kerbau. Yang kedua, karnivora adalah hewan pemakan daging, contohnya harimau, kucing, anjing, elang. Yang ketiga, omnivora adalah organisme pemakan tumbuhan dan hewan, contohnya manusia, gorila, simpanse, orangutan, ayam, tikus, dan sebagainya. Yang keempat, dekomposer atau pengurai adalah organisme yang berperan menguraikan makhluk hidup yang telah mati, contohnya fungi atau jamur dan bakteri. Yang
Selanjutnya kita akan belajar tentang rantai makanan. Tumbuhan hijau dapat membuat sendiri makanannya melalui fotosintesis dan disebut sebagai produsen. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya. Mereka memakan tumbuhan atau hewan lain sehingga disebut konsumen. Hubungan makan dan dimakan ini membentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dimakan dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang dampak perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup. Pengaruh perubahan lingkungan pada makhluk hidup bermacam-macam. Bila perubahan itu menguntungkan, maka makhluk hidup akan semakin berkembang. Sementara bila perubahan lingkungan itu merugikan, makhluk hidup harus bertahan. Dengan kata lain, ia harus mampu menyesuaikan diri atau melakukan adaptasi. Apabila lingkungan di sekitar makhluk hidup itu rusak, makhluk hidup akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Contohnya adalah masuknya bahan beracun ke dalam perairan, misalnya deterjen. Deterjen dalam jumlah sedikit dapat dinetralkan oleh air sungai. Deterjen yang terlalu banyak dapat mematikan ikan-ikan di sungai. Jikapun ikan-ikan tersebut tidak mati, zat racun akan terkumpul dalam tubuh ikan sehingga akan berbahaya bila ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia. Nah, beberapa contoh peristiwa alam yang merugikan antara lain gempa bumi, gunung meletus, dan banjir. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hutan yang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan. Misalnya dijadikan tempat perlindungan hewan, melindungi tanah dari bahaya erosi, dan mencegah terjadinya pencemaran udara. Akibat yang ditimbulkan karena adanya penebangan pohon dan kebakaran hutan antara lain: yang pertama, permukaan tanah menjadi gersang, tandus, serta keras. Yang kedua, banyak hewan dan tumbuhan yang mati. Yang ketiga, terjadinya gangguan keseimbangan lingkungan, yaitu kekeringan yang sangat panjang, kekurangan bahan pangan, dan kemiskinan. Adapun itu saja penyampaian materi mengenai hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Apabila saya ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.